Ya, halo, kembali lagi bersama saya pengepul mobil. Hari ini kita di Jawa Timur. Jadi kita Jawa Timuran dulu makan keliling Indonesia. Makan keliling Indonesia, cuy, bukan. Bukan. Jadi kita grebek keliling Indonesia. Oke. Ya. Seperti kita lihat sudah ada kali. Berarti kalau ada kali depannya itu di Jalan Kruka, Surabaya. Surabaya. Jagonya lampu siapa? Yong Motor. Laskar Sinar? Yong Motor. Ya, jadi kemarin saya udah pakai Hyundai H1 saya. Pas saya lintas itu gelap banget. Jadi mau nggak mau gue harus ngerepotin beliau. Saya datang tanpa janji. Ini saya kasih lihat chatnya. Nih, Goyong. Baru hari ini gue chat dia jam 11 siang, jam 12 saya nyampe. Terus dibalasnya Pakai Autobot. Emosi kali aku kalau gue Koyong udah aku maki dia. Untungnya Koyong. Oke. Jadi di sini Yong Motor ada dua, kita masuk dulu di bagian sini. Nah, awalnya kita kirain tuh kerjain lampu tuh harusnya sepi. Tapi di sini antriannya aja lihat panjang banget. Antrian panjang, di sini juga mobil semua dikerjain dan semuanya ODS. Apa itu? One day service. One day service. One day service semua di sini. Nah, ini ada pengerjaan H3. Nah, ini kebanyakan rata-rata di sini tuh masangnya tuh mini project atau mini proji. Di daerah Surabaya itu karena tolnya panjang dan gelap banget. Jadi mereka tuh paling sensitif sama namanya lampu. Makanya Yong Motor di sini tuh berjaya banget, gila banget. Tuh, sampai tagline-nya. Lihat. Yong Motor nyaris satu Indonesia. Nyaris satu Indonesia. Gokil. Kurang asam. Autonet, Mas Rikwan, Mas Hilman, kapan kita satu Indonesia? Wih. Jangan kita kalah dong sama Yong Motor, gimana sih? Nggak cukup uang, gue transfer nih. Nah, jadi ini H1 yang kita kerjain. Nah, kita kan langsung toko ketemu. sebelahnya nih ya. Hah? Toko sebelahnya nih. Ini toko sebelahnya. Punya dia juga. Iya, punya. Muat nggak? Awalnya Yong Motor tuh mulai dari sini. Oh. Dari sini dulu, baru buka sampai ke sebelah-sebelah. Jadi buka satu, pesugihan buka dua. Buka dua. Pesugihan dulu berarti. Pesugihan dulu. Makanya kita harus tanya caranya, gimana caranya sih sampai bisa buka toko gitu banyak. Halo Koyong. Lu gerbek gua. Iya, gantian dong. Jadi teman-teman udah yang penasaran sama Yong Motor hari ini tahu nih. Yong Motor pusat tuh gimana? Kan kita belum pernah bikin kontennya kan? Belum. Yong Motor Dulu tuh pusat. datang cuman nyelonong 2 jam pulang. Jadi kalau di Surabaya kalian cari Yong Motor memang banyak. Pusatnya itu yang Jalan Kruka. Jalan Kruka. Jalan Kruka, depan kali udah paling bener deh. Jadi saya kesini cuma kasih job desk ke Koyong. Koyong, lampu gua gelap. Gua cuma ngomong gitu doang. Terus kata Koyong, udah, lu tahu beres aja, ada. Nah, Duduk tenang mantap. Lu sampai ke sarangnya kan? Nah, sampai ke sarangnya. Jadi waktu kita kasih 2 jam, nggak lebih. Nggak apa-apa. Ini jam berapa kok? 2 jam, ini jam 1. Setengah 2. Ya, setengah 2 kurang. Nah, kita anggaplah setengah 2. Berarti setengah 4. Setengah 4 kita udah harus beres. Oke. Koyong di sini cuma lampu doang atau apa aja sih kok di sini kok? Jadi kita spesialisnya itu Jack sebenarnya ya kalau di Jawa Timur udah tahu semua. Mungkin se-Indonesia ada beberapa yang tahu gua. Jadi kita spesialisnya ke lampu sama kaca mobil bermasalah intinya Jack. Kaca mobil. Jadi lampu yang kotor, kusam, krum, rusak, pecah-pecah itu restorasi. Selama masih ada cangkangnya ya? Masih ada cangkang. Selama masih ada cangkang kesini beres semua. Cangkang belakang, cangkang depan hancur nggak apa-apa. Yang paling penting satu lagi. Apa tuh? Kau siapkan uang yang banyak. Wih. Kalau nggak ada uang mau gimana? Nggak Masuk bisa akal. jalan. Emang mahal di Yong Motor? Nggak mahal lah. Emang mahal sini kok? Yang motor terkenal mahal, tapi after sale-nya dijamin. Oh, Nah itu. ini. Berarti salah satu membernya pengepul mobil juga di pengepul workshop. Iya. Mahal katanya. Mahal. Mahal, tapi after sale sekali keluar duit di awal, selama garansi tidak bakal keluar uang. Jadi misalnya kan karena kayak begini kan pasti ada fail ya. Misalnya pas ada berkabut, apes-apesnya lah kita ngomong. Kesini perbaiki lagi nggak bayar lagi dong. free. Nah itu janji dari seorang Koyong. Ya bakal luar kota, gua tanggung ongkos kirim PP-nya gua tanggung. Nah, kalau teman-teman yang daerah Jakarta kalau jauh ke sini kemana? Jakarta banyak dong. Nah, Jakarta siapa aja? Ada Klem, Jakarta Pusat, ada Tommy Airbrush, Jakarta Barat, ada Shot Custom, Jakarta Selatan, Bintaro. Ada Dance. Nah, Dance itu. Ada Kopeng Aing. banyak deh, ada Vanguard. Banyak sih. Banyak ya, banyak Tapi banget gua ya. lupa sendiri kadang-kadang. Sekarang Yong Motor lagi cari cabang daerah mana nih kok? Gue lagi pengembangan ke daerah Indonesia Timur nih buat subscriber lu nih yang Oh, Indonesia Timur, ya. Makassar banyak viewer kita. Makassar sudah ada. Udah ada. Oh iya, Makassar udah ada. Bang. Kan lu udah pernah. Nggak ada otakku memang. Sorong kita juga ada ya viewer kita ya. Sorong ada. Sorong ada. Sorong udah ada yang mau join sih. Sorong udah ada. Pekanbaru udah ada belum?
Pekanbaru sudah ada kandidat tapi masih abu-abu. Kalau ada yang mau. Ko Awi, kalau kau nggak ada duit, kau transfer aja kok. Jangan bikin malu aku kok. Percuma bengkel kau gede kali kan kok. Ya bikin malu sampai bisa pakai buat IMX tuh top 50. Iya. Top 10 IMX ya. Top 10 atau top 50 masuk. Nggak ada Hidroliknya bisa ada 10. bikin lampu. Bikin lampu nggak bisa buat apa Ko Awi? Udahlah tutup aja lah kok. Atau sawitnya aku beli aja semua. Langsung dibeli moncongku sama dia. Jadi yang salah satu yang supplier atau yang ngedukung pengepul workshop tuh dari Pekanbaru kok. Makanya pengepul workshop tuh paling kuat di daerah Pekanbaru, Riau, Palembang, paling kuat kita Sumatera Medan. lah ya. Sumatera. Saya ya. Sumatera bisa dibilang kita oke lah di sana. Kita kuat lah di wilayah Gue sana. bener-bener aneh sih. Memang di Pekanbaru tuh termasuk kan Riau paling rame ya. Iya. Gue kosong di sana, tapi justru di Durinya gue ada, di Bagan Batu ada, dan rame yang di Duri sama Bagan Batu. Padahal yang gila-gila itu di Pekanbaru semua. Iya. Pekanbaru, bener. Bikin satu ya, Pekanbaru ya. Wawi, ya kau nonton videoku ya, Luis, kasih tau bapak kau kalau nggak ada duit biar aku transfer aja. Ya, jangan bikin malu bilang ya. Terus misalnya nih, orang di daerah mau buka kan nggak ada, yang ini kan harus ada craftsmanship-nya. Craftsmanship yang beginian kita nggak bisa bohong lah. Ada 60% tergantung dari craftsmanship. Jadi sistem kita nih ya, Jack. Jadi lu mau join gua di grup gua, maksudnya di grup kita. Jadi lu sudah harus siapin orang terpercaya lu yang bakal gua didik. Didiknya itu sistem karantina. Jadi benar-benar di manage manusia tuh sampai jadi benar-benar orang yang tenaga ahli di bidang lampu sama kaca mobil. Oh, oke. Sampai gua nyatakan lulus baru lu boleh pulangin. Oke. Kalau Jadi gua bilang dia itu jelek, lu harus ganti. jadi kalian harus kasih yang terbaik dan terpercaya. Jangan pelihara anak ayam jadinya anak elang. Nah. Begitu udah gede terbang Terbang di cis. akar gitu ya. Nangis kau. Koyongnya Jadi dicakar gitu. Iya, enggak. Kalau koyong nggak takut dicakar. Yang nyekolahinnya kesini pakai uang, cuy. Itu Bukan dia. nggak pakai uang. Iya, itu Poles dia. lampu itu kan semua ada skillnya sendiri. Semua diajari dan alat-alat gua support semua, obat-obatan sekarang paket sekarang tuh lengkap sama barang jualan. Bahkan di supplier juga ya. Udah disupply. Dan Disupply. barang-barang itu khusus yang motor group punya barang. Jadi teman-teman kalau yang mau belajar, mau buka cabang baru, silakan kontak di sini. Intinya siapin ruko, siapin Nggak usah ruko, halaman. Iya. Pokoknya bisa parkir mobil 4 minimal aja. siapin space, siapin uang udah. Jadi uang juga sekedarnya doang. Sama niat, jangan setengah-setengah. Iya, karena di sini yang kan pasti niat. UMKM. Makanya kita bantu total. Ini si koyongnya sih udah nggak UMKM. UMKM kita aja. Kalah omsetnya pengepul workshop. Jadi biasanya tuh bengkel-bengkel bisa sombong. Berapa sih omsetnya? Kalau sama koyong diam lah aku. Total ada berapa cabang, Bo? Sekarang sudah 61. 61 cabang. Simian aja kalah, cuy. Iya. Simian aja kalah. Nah, itu Bukan cabang sih, temen itu sebenarnya rekanan. Partner Jadi ya? Rekanan orang yang ya? sudah sekolah di gua dia berhak bawa nama support Bayong. Jadi gua anggap cabang resmi gua. Jadi Berapa lama belajarnya itu, Bo? ya at least biasa 1 sampai 2 bulan. Dari nol ya. Kalau sudah punya basic 1 bulan udah matang. Nah, terus dari yang motor gue kasih tahu di Surabaya itu mereka ada bikin satu masterpiece. Apa tuh? Lampu stop lamp buat Innova yang gila, satu-satunya di dunia. Iya. Nanti kita masukin fotonya. Dunia? Di dunia. Wow. Innova pakai lampu dari Audi. Audi Q7. Saya udah lihat sendiri, koyongnya sendiri juga nggak tahu. Gue udah lihat sendiri, orangnya datang ke saya. Apa sih lampunya sampai bisa dibilang satu di Indonesia tapi dibikin sama koyong? Berapa lama gue bikinnya kok? 1 tahun. 1 tahun. Develop 1 tahun, tapi begitu lu ngelihat hasilnya, oke, ini worth it. Ini bukan seekor Innova doang, tapi dibuat bukan Innova yang biasa. By Young Motor. Oke? Sampai di sini saja kita lihat nanti pengerjaannya. Kita insert, habis itu kita mau grebek ke bengkel diesel terhebat di Jawa Timur ya. Siap. Ronnie Howe. Kita langsung masuk ke Ronnie Howe.
Ya halo, kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil. Kita lagi road trip di Jawa Timur. Jadi bengkel pilihan kita kali ini adalah tak lain tak bukan rajanya diesel. Semua orang pasti udah tahu. Kalau diesel Jawa Timur siapa rajanya? Isuzu. Kita ada di Bukan. Isuzu mobil. Oh iya. Ya, kalau bengkel Isuzu gimana caranya? Kau ajarin aku dulu ya. Kita lagi di bengkel Ronnie Hao. Sekarang kita karena Ronnie Hao-nya lagi nggak ada, kita langsung ketemu sama empunya, Bang Hartono, atau kita biasa bilang Ko Hartono, ya kan? Yuk kita masuk, kita tanya-tanya seputar diesel. Jarang-jarang nih pengepul mobil bikin konten diesel. Teman-teman kemarin ada nanya kan, Bang bikin diesel, ya udah. Cumi-cumi. Kita langsung masuk ke pakarnya atau yang jagonya yang sudah ada nama, brandnya udah bagus lah ibaratnya, ya. Ini Ko Hartono. Oh, halo Ko. Ya, gua dari tadi nungguin dia dari jam 1 sampai sekarang rame banget, full banget nih. Masuk lagi ya. Kok di sini Ya. bengkelnya spesialis diesel atau bensin juga bisa masuk? Bensin juga bisa harusnya. Cuma Bensin. rata-rata- rata-rata yang masuk kebetulan diesel. Diesel semua, 98% semua diesel di sini. Iya, iya. Nah, kita langsung lihat mobilnya apa aja di sini. Yuk, Nah, Regen masuk. Nah, kebetulan nih mobil yang di belakang ini adalah seorang pemain JDM juga di Jakarta, nggak asing. Namanya Ko Handian Permana. Semua orang udah tahu juga, teman Ya. baik saya juga. Iya. Dia keracunan solar nih ceritanya, diesel Ya, ya. diesel, Masuk ya. ke sini. Ini kan mobilnya Ko Handian, Ko bangun dari awal nih semua kok. Iya. Dari awal kita. Perubahannya apa aja kok di mobil nih kok? Jadi banyak sih. Jadi kayak kita turbo kita ganti pasti. Turbo udah ganti. Ya. Tapi kenapa pakai turbo yang kecil begini kok? Karena kita cari yang minim lag. Oh, minim lag. Minim lagnya. Berarti ini untuk kelas 201 meter. 201 ya. Bukan 402 ya? Bukan. 201 tapi belakangnya 201. agak dibuat agak gendut sedikit Gede ya. dikit ya. Terus Mangkoknya, intake kita ganti. Terus kayak nozzle nozzle udah ganti. Udah ganti. Nozzle kalau kita bisa bilang injektor. injektor ya. Injektor udah ganti juga, sistem pengabutannya udah ganti ya. Ya. Terus apa lagi kok? Semua ya kayak penguatan kayak ini kan tembak nos. Ha-ha. Jadi packing. Oh, packing, piston, stang. Oh enggak semua. Jadi packing head kita ganti. Ya, Terus bout head ya. kita ganti. Yang racing punya, yang bisa. Yang racing. Jadi ya. yang bisa diganti udah diganti semua. Ya, internal untuk penguatan kita kasih Oke. ganti semua. Dapatnya berapa HP di mobil ini? Kemarin tembak nos 442-an. 442 BHP ya. BHP on crank kita On ngomong ya. crank, on crank. Itu baru tentang tenaga kudanya. Ya. Kita ngomong torsi. Diesel itu nggak usah ngomong HP. Torsi yang gila. Torsinya Ya. berapa nih mobil? 800-an. 800-an. 800-an, ya. 800-an sekelas 2 JZ stage 2. Iya. Nempel di 800-an. seekor diesel. Ya ini mobilnya. Udah pernah drag? Dragnya waktunya base-nya udah berapa? Udah ketahuan belum? Best time eating-nya 80. 80. 80. 80 kenceng loh. 80. 80 kenceng. Kemarin Subaru aku 8,8 selip kopling. 80 kenceng. Best time di Subaru saya itu cuma 7,6. Ini 8. Ini gila. Ini mobil gila. Terus ini mobil baru keluar dealer nih kok. Ya. Gue baru beli mobil nih dari Toyota bawa Innova. Heeh. Pertama kali harus gue lakuin apa kok? Kalau mau ikut drag ya, Nggak usah Oh, ikut enggak. drag, harian dulu. Itu harian dulu ya? Harian dulu. Kita dengar dari pakarnya dong. Iya, iya. Nah, apa kok? Kalau kita sih paling tutup EGR, Tutup Kita EGR tutup. delete ya. delete, EGR Delete, nah. Terus uap oli Uap oli, itu kita buang. oil bleeder. Orbiter, Terus oil oil udah, bleeder dibuang supaya apa kok? supaya nggak masuk lagi ke mesin. Oh, biar nggak jadi kerak. Jadi kerak. Iya, biar nggak jadi kerak. Oli kita campur sama debu-debu itu kan jadi kayak bubur gitu. Oh, makanya dibuang keluar lah. Dibuang keluar, Jadilah ya. cumi-cumi. Jadi kalau tahu polusi udara di Jawa Timur siapa yang harus disalahkan? gara-gara tutup IGR itu. Iya. Tutup IGR, IGR tutup itu. tutup IGR. Ya kan? Itu. Terus kalau harian cuma itu doang. Harian itu aja. Remap? Remap bisa. Terus remap boleh, tapi kalau enggak ya enggak masalah. Nggak Yang masalah. penting yang bikin mesin kotor kita blok dulu. Blok dari dulu awal. semua. Oke. Iya. Kalau gua remap Hmm. ke sini, berapa duit kira-kira kok? Remap 3,5-an lah. 3,5 juta. Iya. Nah, Mobil apa itu? Mobil Innova, Pajero semua Pajero sama ya? semua. Udah pukul rata ya di sini ya? Pukul rata. 3,5 juta. Nah, kalau udah remap lebih disarankan lagi air filternya Ganti, diganti. ya. Jadi kita ganti itu supaya tujuannya itu saliran udaranya lebih Lebih plong. Lebih banyak. dan, dan bisa dicuci juga lebih dicuci, betul. worth it lah kalau bahasa pedagangnya ya kau lebih cuan lah beli sekali nggak beli lagi lah Iya, gitu. iya. Makanya lampunya picak sebelah tuh ya. Iya, makanya lampunya picek sebelah. Kalau ini kan karena dia air filternya kebuka jadi harus butuh
udara masuk dari sini. Udara seger. Ya, apalagi dia turbo kecil, begitu dia start udah butuh udara yang banyak Ya. di mobil ini. Heeh. Nah, kok, gue mau tanya lagi kok. Apa lagi? Apa sih bedanya 1 KD, 2 KD, Oh, CC ya yang pasti. CC? Nah, CC. coba kok jelasin deh. Kita yang anak-anak bensin ini kan nggak ngerti nih, tahu habisin duit doang. Kalau diesel kita belajar soal pakarnya lebih. Jadi piston pasti beda ukuran pistonnya. Ah, CC-nya beda. 2 KD di mobil apa biasanya? 2KD Innova, Fortuner, Innova, Fortuner. Fortuner. 1 KD? 1KD Hilux dulu. Oh, di Hilux ya? Hilux. Seperti Hilux. yang di Palembang. Ya. Fortuner Palembang tuh 1 Fortuner KD. Palembang 1KD. Iya, 1 KD ya. 1 KD dan dia 4 wheel pula. Ini 2 KD masih ya? Masih 2KD nih. Masih 2KD. Udah pernah beradu sama yang Palembang? Kita jadi kompor dulu nih, Jack. Oh, belum pernah. Belum? Belum pernah. Komporin, belum Jack. pernah. Yus, nggak ada niat kau ke Surabaya ini. Kemarin kau ke Surabaya alasan mesin kau rusak. Naik towing aku juga sih itu kok. Lu cuan juga kan? Enggak deh. Yus, kau the best Yus. Harus ke Surabaya Yus. Tes dulu lah. Udah, kemarin Udah coba juga ya. Tapi waktu itu Evo-nya jebol mesinnya. Bukan karena jebol, tapi Palembang punya yang paling kencang memang. paling kencang ya. Iya, towingnya siapa dulu dong? Pengepul towing. Gara-gara towing itu ya. Gara-gara towing. Hidrolik turun dia, ya kan? Terus kok, kalau gua pengen bangun full spec kayak begini, kisarannya aja kok. Habis berapa? Kisaran ya. Kalau ini 150 sampai 200-an lah. 150 juta sampai 200 juta. Udah termasuk semua ya? Udah Udah. semuanya termasuk. Diesel tuh murah banget tuh. Murah. Gue masuk di bensin 200 Iya. juta cuma dapat apa? Dapat blow off, turbo, wastegate, merek tile, exhaust manifold. Intercooler 1 biji kasih kau happy lah, senang. Iya. Ya kan? Nah, udah dapat itu doang. Kalau bensin habis berapa duit ya? Bensin kalau mau dapat tenaga 500-an minimal Minimal 300. 300. Kecuali kau jadi pengepul 80 juta bisa cari barang second. Barang second, tapi jebol-jebol lagi. Jebol-jebol lagi kayak punyaku. Punyaku jarang jebol. Oh iya, jarang jebol. Terakhir rusak kau yang bikin, koplingnya rusak. Enggak, itu gara-gara siapa itu? Ya itu gara-gara kau tuh. Terus kalau di sini harian juga terima kok. Harian terima, ganti oli apa semua, servis berkala. Servis berkala semua terima? Semua terima. Bedanya Ronnie Howe. Ronnie Howe kan nama di Jawa Timur masyhur banget nih namanya. Bedanya Ronnie Howe sama bengkel-bengkel lain apa sih kok? Nggak ada sih sebenarnya, bedanya sama lah. Cuma ya beda-beda, kayak kita makanan koki lah ya. Ah. Ada resep sendiri, orang lain juga ada. Oke, itu. Ini Beda sama merendah, lah. Jack. merendah. Kalau versi pengepul mau dengar? Jack, kalau workshop lu sama workshop lain bedanya apa, Jack? Anggap gua jadi Ronnie Howe ya. Iya. Gua jadi Ronnie Howe. Tapi versi pengepul Iya, versi lu. semua orang bisa bikin solar yang kencang. Semua orang bisa. Ah. Cuma yang bisa dipercayain sama customer-customer lain siapa? Itu doang. Aku harus belajar sombong. Kami aja. kalau gua jadi Ronnie Howe gua bilang kami nggak cari uang kecil, kami cari kepuasan pelanggan. Wih, Itu. Cocok Mitawa. Cocok. Masuk itu. Masuk. Ini mau nanya nih kok, kalau balap itu solarnya pakai apa nih kok? Oh, Dex kita. Dex. Dex. Harus Dex. Harus. Oh, bukan yang merek yang kerang kita kuning kira, gitu. Enggak, kita Dex sih. Oh, Dex. Kita masih Dex. Terus ada treatment khusus nggak? Paling Misalnya semprot campur intercooler atau aditif apa gitu? yang Citen booster itu aja ya. Paling tambahin Citen booster Citen booster. Nah. Itu buat apa ya? untuk naikin, Naikin. kalau bensin oktan, kalau Oh, diesel oh. Citen. Nah, Naikin pengkaputannya lebih Iya. cepat dikabutin. Karena kan dia pakai busi panas. Ya. Alah, busi panas apa namanya? Gloplak. Iya, goplak. 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 Kalau orang Jakarta kita bilangnya goplak. Iya. Busi panas itu. Berarti intercooler harus semprot-semprot nggak waktu udah berhenti Oh, gitu? Enggak sih. Nggak ada treatment khusus? Enggak ada. Paling di dekat apanya doang, intake Iya. manifoldnya itu dikasih supaya dingin lah butuhnya. Iya. Tapi kalau intercoolernya nggak gitu butuh. Kalau kaki, Kaki-kaki ya ada perubahan, tapi ya kita carinya yang kaku aja sih. Nggak ada yang kaku. spek khusus untuk Ya karena diesel basic mobilnya tuh udah berat, udah Udah diam. berat. Jadi yang penting lu tinggal ganti coilover, depan belakang udah beres. ya paling kan? ya stabilizer, tapi ya nggak harus yang Nggak ekstrim kayak kita biasa gitu ya. Nggak ekstrim lah. Nah itu paket murahnya ya begitu. Jadi teman-teman udah tahu kalau gue beli mobil diesel, gue mau modifikasi pertama kali kalau di Surabaya ya, kita ngomong culture-nya Surabaya. ya Pertama kali mobil keluar dealer bukan ke Ronnie Howe dulu, kemana? ke yang motor. Bener ya kok? Iya. Rata-rata di sini Rata-rata bikin proji mini, pasang dulu, lampunya dipakein. Karena apa? Lintas Jawa Timur sini gelap banget. Gelap. Kok. Gelap Lihat, ya? lampunya jadi tipis banget. Jadi benar-benar butuh lampu yang tebel. Nah itu orang masuk yang motor dulu, kedua baru masuk ke Ronnie Howe. Nah, Baru masuk ke bengkel sini, langsung di remap ya kebanyakan ya.
Kebanyakan gitu. Kebanyakan remap semua di sini. Berarti Koyong bukan pesugihan. Tadi kan kita ngomong dia pesugihan kan banyak. Iya, nggak apa-apa. Kalau Koyong kita jelekin aja nggak apa. Biar nggak kaya kali dia. Kalau nggak cepet kali kayaknya. Pusing aku lihat dia Nah, juga. kok Innova, Fortuner, Pajero mana yang kalau buat drag tuh yang lebih mantep gitu? Ya kalau basicnya kan Innova lebih ringan. Otomatis biasanya kita mainnya di Innova. 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 Fortuner Pajero 2. Koko mau beli ini sekarang yang baru. Pilih yang mana? Fortuner Pajero. Fortuner ya. Fortuner. Fortuner. Kenapa sih nggak ada yang demen Pajero? Toyota, kau udah tahu kan harus hubungin siapa kan Toyota kan? Iya, kalau aku kan Isuzu, rajanya diesel. Gue Mitsubishi lah. Kau Mitsubishi. Aku temenan sama Mas Rifat berarti nggak cocok sama aku. Ya kan gue pakai Mitsubishi. Oh iya, kau pakai Mitsubishi ya. Iya. Berarti tetap kalau Fortuner lama sama Pajero lama lebih bagus mana buat balap? Fortuner lama. tetap Fortuner. lama. Tetap Fortuner. nggak ada Karena yang Fortuner Pajero. lama tuh kaki-kakinya tuh kuat banget. Kaki-kakinya terus transmisinya bisa dimodifikasi. Nah, Jadi tinggal kalau ganti Pajero- apa itu namanya? Sekat-sekatnya itu. Apa itu? Transgo. Transgo. Tinggal ganti Transgo doang. Udah jadi racing. Tapi kalau Pajero tuh banyak banget yang harus diganti. Kalau nggak digas begitu muter Slip otak dia, tuh. langsung slip. Tapi Mas Rifat bisa tuh pakai Pajero. Gue Oh ngobrol iya, sama Dia Mas kan- Rifat ya deh. Dia kan bukan diesel mainnya, dia kan mainnya bensin. Speed of Kalau Road dia Kojeki- main. Oh, speed of juga ya? Kalau Kojeki ada main diesel nggak? Ada, Fortuner, the The best. best. Fortuner the best. 4x4 kita go CPU go. Wah, Nggak mantap. main yang CKD, apa sih? Kita main yang rare, nggak main Iya, yang iya. standar-standar. 4x4 VNT generasi terakhir. Wih, Itu yang paling the best kita Mau pakai. dijual? Enggak. habis lu. Hadiah dari bapaknya Regen, hadiah pernikahan. Jual selesai dia. Saya hadiah pernikahan dikasih mobil itu, hadiah Wah, pernikahan. Mantap ini. Mobil yang udah begini dibawa hariannya masih enak nggak sih kok? Nah, Nah, itu kelebihannya diesel. Ah, ini kita dengerin. Nah, mobil kita bisa bikin ini termasuk ekstrim lah, tapi di bawah harian keluarga masih bisa. Masih oke. Masih oke semua ya, Ya, mobil asal ya. knalpotnya nanti balikin yang nggak berisik. Oh, kenapa jangan berisik gitu ya? Cuman gua tanya kok, di Ronnie Hao ini memang lagi hemat pipa atau apa ya kok ya? Hah? Knalpotnya buang ke samping gitu, harga pipa lagi naik atau gimana kok? harga pipa naik. Enggak. Ini memang pemiliknya yang mau ini. Pemiliknya mau begitu. Iya. Kalau buang ke belakang juga sama aja sebenarnya. Sama. Nggak ada pengaruh ke HP. Cuma kalau pas balap kita ganti yang Enak nyamping ya? yang itu. Berarti enak samping ya? Iya. Jadi dia lebih langsung ya? Ya. Cuma kalau dibawa langsung begini, dibawa Jakarta Surabaya, ganti ring seher kita kok. Enggak sih. Enggak juga ya? Enggak. Cuma ya berisik banget. Berisik banget. Berisik. Nah, kalau ganti ring seher berarti bengkelnya belum ke siapa? Belum ke pengepul workshop. Ronnie Hao lah. Ronnie Hao. Kau bikin emosi ya gua. Kalau kalian nggak chat semua di pengepul WhatsApp cocok. Nah, kalau lampu di mana? Kalau lampu di tempat aku aja biar aku cuanin aja. Oh gitu. Yang motor. Gua lempar ke yang motor ya. Iya, lampu yang motor. Berarti diesel kita udah belajar semua ya nih ya. Oh iya, But- konsumsi solarnya berapa nih? Kalau buat harian kok, Sama sih. mobil yang udah jadi. Sama sih 18, 18, 19 Oh, masih irit banget ya? Ya tergantung yang nyetir juga. Tergantung kaki doang. Tergantung kaki. Tergantung kaki. Nah, itu solar reliable, terus harganya murah, Bisa buat keluarga. bisa buat keluarga. Nah, Bisa lu lihat buat di keluarga. sini dari tadi kan customer yang masuk mobilnya keren-keren semua. Iya. Velgnya gue lihat rata-rata pakai Lenso, ya kan Venom, ya kan? Mega Arvia transfer. Kalau udah begitu. Kalau coilover di sini kok saranin pakai apa sih biasanya kok? Nah, kita pengen belajar di kaki-kaki kok. Untuk mobil apa ini? Fortuner. Fortuner. Aku jarang sih kalau coilover. Jadi pakai apa biasanya? Ada yang pakai Umi, Ome, oh ya lebih gaya lagi ya Ome. Oke. Umi, Iron Man, kayak gitu-gitu sih. Ome Iron Man. Ya. Ganti depan belakang atau ganti depan Ganti doang? depan belakang, Depan belakang langsung ganti. Kalau Innova? Innova Tain ya. Oh, ganti Coilover, Tain ya? Iya. Ganti Tain. Kebanyakan sini. Oh, udah coilover. jadi merek itu doang yang aku pakai ya? Iya. Kalau yang lain-lain masih belum coba lah ya, bukan nggak bagus ya Belum kita coba, ya. Belum coba. Iya. Jadi kalau Jadi- balap itu wajib ganti coilover. Ya, ya wajib lah kalau Kan enggak lu lurus begitu. doang, Jack. Begitu lu ngelos ya itu belakangnya melintir-melintir. melintir-melintir, ya. Ah. Kalau di bengkel sini maskotnya yang mana nih kok? Maksudnya ini dong. Oh ini. Wes, kebetulan Koandian. Nah, ini maskotnya dari sini. Kebetulan ini punya Koandian juga ya, benar-benar kita liput. Oke, terima kasih kok Siap. waktunya kok. Thank you. Siap, terima kasih. Sekalian kalau teman-teman yang penasaran sama sini, kau nggak sini nggak usah tanya-tanya lagi lah. Udah kau masukin mobil aja. Diesel service kalau mahal kau tinggal maki dia. Yang penting siapin apa? Uang. Uang ya, uang. Itu aja. Siapin uang aja. Nah, langsung di sini. Kau lihat. Nama bengkelnya Nitro Speed yang tapi lebih sering dikenal orang Ronnie Hao ya. Ya. Sampai Jakarta gue sering dengar orang bilang Ronnie Hao gitu ya. Oke, kita langsung review lagi mobilnya Koandian. Oke, Oke, terima kasih thank you. kau sekali lagi. Nah,
Jadi mobil ini tuh udah kencang, dipikirin semuanya. Lu lihat deh, gue paling seneng tuh fitment velgnya dia pakai TRD T3, terus ini pakai remnya Brembo. Kalau nggak salah ini ukuran offsetnya itu 370Z Fairlady. Lihat fitmentnya tuh bagus banget. Depannya 3 jari, memang soal diesel tuh harus begitu fitmentnya. Lu depan kalau 2 jari terlalu cemen. Depan 3 jari, belakang 4 jari itu udah paling bagus. Dan dia nggak terlalu rata sama bodi karena apa? Dia pakai ban gendut, ban bulat. Nah, fitment seperti ini yang kita terapkan di Jazz GK5 saya. Ya mudah-mudahan GK5 ke depannya kita udah ngelihat, udah nggak ada ban kotak lagi, udah fitment begini-beginian semua. Oke, terus kita masuk ke bagian dalamnya. Ya, seperti biasa karena mobilnya udah diesel, orangnya pasti hemat, dalamnya standar semua. Nggak ada perubahan penting. Belakangnya beda velgnya. Ya, belakangnya karena kan dia butuh nge-launch, makanya dia butuh butuh ban yang soft compound. Minim buat apa tuh? Minim buat body roll, minim buat ketarik torsi gitu. Makanya dia pakai ban kotak yang profilnya lebih tipis, lebih keras. Jadi pas digas itu dia nggak ngelintir. Gitu. Lu ngerti nggak? Jadi Iya, bener-bener langsung nge-grip, langsung laju. Berangkat. Kecuali dia 4 wheel, dia bebas mau pakai apa aja gitu. Jadi mau ngadu sama ini nggak Subaru? Subaru nggak takut kalau sama Subaru. Lu kira mobil sebongsor ini lu nggak takut? Nggak gentar gua. Iya. Subaru lawan Innova nggak gentar. Sama Fortuner lu lah. Sama Fortuner gua, kita masuk lagi ke Ronnie Howe dulu ya, baru kita siap. bikin ya. Cocok gua rasa. Cocok. Oke. Nah, jadi kita udah di Young Motor. Sekarang udah jam 6 ya. Harusnya dari tadi udah selesai sih, cuma aku tadi minggel-minggel dulu kayak pengantin baru. Jam 4 selesai ya. Dia udah komen. Minggel dulu. Minggel-minggel dulu saya. Jadi akhirnya sekarang, nah, yang mau gue review dari mobil ini, ya memang Young Motor tuh nggak salah ya. Young Motor nggak salah. Dia lihat model lampu begini, gue harus masukin apa nih supaya terang dan bagus kelihatan OM. Gue kan orangnya suka OM, nggak suka modifikasi. Dimasukin gini. Jadi namanya Pro G, kalau dulu orang bilangnya Angel Eye. Jadi ini Pro G dibuat, inchnya disesuaikan dengan mangkok aslinya. Kalian lihat deh, sesuai OM nggak? Coba nyalakan lampunya. Oke, kebetulan. Terang lagi. Oke, ya kan? Nah, ini dari bagian lampu depan, harusnya sudah cukup. Tapi bukan laskar sinar, karena kurang banyak. Fog lamp kok. Warna putih. Udah. Warna kuning. Nah, Widih. warna warm. Oke. Strobo. Nah, strobonya lagi. Nah, udah. Pokoknya kalau tapi apa? Bukan strobo yang biru. Bukan strobo warna biru. Kalau warna biru masuk kita Nusa Kambangan nanti. Ya, jadi kita tetap sesuai regulasi, yaitu di Young Motor semua udah dipikirin. Lampu depannya sengaja langsung diganti sama koyo LED. LED dari merek Osram. CBI Pro ya. Ini Pro G-nya Osram. Kalau ini Pro G-nya merek Osram juga. Jadi mobil ini kita pakai merek semua dari Osram. Akhirnya. Iya kan? Lampu sengnya juga udah diganti, tujuannya apa? Bang, lampu sengnya nggak perlu terang-terang banget, betul. Tapi kalau kamu waktu siang, kamu lampu sengnya nggak norak banget, nggak bener-bener terang, nggak betul-betul bright, nggak bakal kelihatan orang.